Pada tahun di mana segala sesuatu selalu diselesaikan dengan berkelahi dan dialog untuk mencapai mufakat sudah tak dipakai lagi, dua orang ahli kungfu mendirikan sebuah perguruan bela diri yang dinamakan Dragon Tiger Gate. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang ahli bela diri Kadugalan bernama Shibumi, di mana dia menguasai berbagai jurus sesat dan terlarang yang menjadikannya sosok pendekar yang paling berbahaya di sana. Beruntung jurusnya tidak terlalu berlebihan dan tidak sampai mengeluarkan sinar laser atau efek CGI Indosiar yang tentunya sangat mengganggu mata kita. Tak hanya mendapat gelar pendekar paling berbahaya, Shibumi juga merupakan ketua dari gembong kriminal di mana dia menguasai penjualan narkoba, penyelundupan, dan berbagai transaksi ilegal lainnya. Dan cerita dimulai dengan dua putra dari Fu Huong yang merupakan salah satu pendiri Dragon Tiger Gate. Ada Dragon dan Tiger. Dragon sendiri diperankan oleh Donnie Yen di mana gaya rambutnya menjadi sangat populer akhir-akhir ini dan membuat para jamet semakin naik daun dan mencapai popularitas puncaknya sampai sekarang. Wow! Dragon dan Tiger sendiri merupakan saudara tiri dari ibu yang berbeda tetapi masih dihasilkan dari batang dan aset yang sama. Ketika itu mereka terpisah oleh karena permasalahan keluarga dan ekonomi yang anjlok pasca pandemik yang terjadi. Mama 佢最後都冇出到嚟。如果唔係遇到坤哥，我唔知會點。 Beberapa tahun setelah berpisah, akhirnya mereka berdua akan dipertemukan di sebuah restoran di mana saat itu Tiger terlihat sedang makan bersama teman-temannya. Tiba-tiba ada beberapa orang dari geng lain yang mencoba membuat kerusuhan di restoran tersebut. Sampai hal itu mengganggu makan-makan Tiger dan temannya, dia pun memutuskan untuk bertindak. Di lantai atas kita akan diperlihatkan seorang bos gangster bernama Mak Kun, di mana si Mak Kun ini merupakan salah satu bawahan dari Shibumi dan baru saja mendapatkan plakat emas berupa tanda atau simbol bahwa dia adalah orang paling dipercaya dalam bisnis Shibumi. Sehingga hal itu membuat para ketua lain iri dengannya. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan saat ada orang terlempar dari bawah yang membuat plakatnya jatuh, kemudian diambil oleh salah satu teman dari Tiger. Hingga perkelahian pun dilanjutkan dengan Tiger melawan banyak sekali anak buah dari Mak Kun. Sedikit penjelasan bahwa Tiger ini merupakan seorang ahli bela diri yang mengandalkan kakinya untuk menyerang. Sama seperti Sanji di serial One Piece, Tiger memfokuskan semua jurus dan tekniknya dengan tendangan yang sangat amat kuat. Hingga saatnya Mak Kun menyuruh anak buahnya untuk memanggil pendekar andalannya, di mana pendekar itu merupakan Dragon yang tidak lain adalah kakak tiri dari Tiger. Dragon sendiri mengandalkan tangan untuk menyerang dan memfokuskan semua tekniknya dengan menggunakan jurus tamparan naga yang dikuasainya. Dan lagi-lagi saya masih tidak menyangka bahwasanya Donnie Yen atau yang lebih kita kenal dengan Ip Man ternyata waktu masih muda cukup cringe dan itu tidak buruk sebenarnya. Atau Swejang Kun Sinamantog. Ketika di markas, salah satu tangan kanan dari Mak Kun yang bernama Ucok pun tidak terima bahwa ada orang yang berani menantang geng mereka. Dan dia pun meminta Mak Kun untuk mengizinkannya mengambil plakat itu kembali. Tapi Mak Kun lebih memilih Dragon untuk melakukannya. Karena terakhir Ucok diberi tugas, dia malah nongkrong di warnet sambil nonton situs VPN Master.
Hingga saatnya Dragon berhasil mengambil plakatnya dari Tiger, si Ochok pun tiba-tiba muncul dan sok-sokan memperlakukan Dragon sebagai bawahannya. Tentu hal itu membuat Dragon marah dan menamparnya hingga terjungkal. Tak terima dengan itu, Ucok pun memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang Dragon dan pertarungan pun tak terelakkan. Saat Tiger terlempar ke meja makan, terlihat ada sebuah nunchaku atau double stick yang terlempar ke atas dan ditangkap oleh pemiliknya. Ternyata itu adalah pendekar lain yang bernama Turbo, di mana si Turbo ini mengandalkan nunchaku untuk menyerang dan memfokuskan semua jurusnya pada nunchaku tersebut. Setelah pertarungan selesai, Dragon pun pergi dari sana membawa plakatnya. Turbo sendiri meminta Tiger untuk mengantarkannya ke perguruan Dragon Tiger Gate dan ternyata Turbo bermaksud untuk berguru di sana alias berguru pada ayahnya Tiger yaitu Wong. Namun saat sampai di sana, Turbo harus merasakan kekecewaan tatkala Wong menolaknya menjadi murid dikarenakan Turbo dianggap tidak pantas menjadi muridnya karena Turbo terlalu brutal dan tekniknya terlalu lemah. Sehingga dianggapnya tidak memiliki potensi untuk bisa masuk ke perguruan Dragon Tiger Gate-nya. 你翻嚟諗清楚，點樣先至可以扼實住雙節棍先嚟揾我？ Namun, Turbo yang memiliki semangat juang yang tinggi dan rajin minum ekstra jos setiap hari, memutuskan untuk mendirikan tenda di halaman padepokan dan justru malah berteman baik dengan Tiger anaknya. Singkat cerita, kita akan melihat Tiger menemui Dragon untuk mengajaknya pulang. Namun Dragon justru mengabaikannya dan nampak tak peduli dengan Tiger dan perguruannya, yang padahal Dragon melakukan itu untuk menghindarkan mereka dari dunia kriminal dan tidak ingin agar orang-orang yang disayanginya berada dalam bahaya. Si Bumi sendiri mendapat sebuah informasi bahwa Mak Kun akan pensiun dari bisnisnya. Untuk itu dia mengirimkan beberapa pendekar untuk menghabisi Mak Kun dan Dragon karena dianggap sudah berkhianat kepadanya. Hingga saat Mak Kun terlihat sedang menyaksikan anak perempuannya bermain baseball, Dragon sengaja dibawa oleh seorang wanita yang dikirim si Bumi sebagai suatu pengalihan agar Mak Kun sendirian dan bisa dihabisi dengan mudah. Dan saatnya tiba, Mak Kun didatangi beberapa pendekar suruhan si Bumi, di mana dia dibantai habis-habisan hingga tewas saat itu juga. Sama seperti Inspektur Ladusing yang datang terlambat setelah kejadian, Dragon dengan cepat lari dan membantai semua pendekar yang ada menggunakan jurus telapak tangan naganya. Kabar tersebut pun sampai di telinga si Bumi dan si wanita penggoda itu mengatakan bahwa mereka semua dibunuh oleh seorang pria bernama Dragon yang merupakan anak dari pemilik padepokan Dragon Tiger Gate. Merasa dihina, si Bumi pun memutuskan untuk datang langsung ke padepokan Dragon Tiger Gate. Di padepokan sendiri terlihat Turbo masih saja membujuk Wong untuk menjadikannya murid dan tiba-tiba datanglah si Bumi membawa papan nama perguruan mereka dan mencoba menantang Wong untuk bertarung dengannya.
Tapi dengan barbarnya, Turbo justru langsung menyerang si Bumi dan harus kalah dengan satu pukulan dari si Bumi. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa si Bumi ini mempelajari berbagai jurus terlarang dan tubuhnya sudah diisiin dulu dengan ilmu hitam. Yang berarti bela dirinya merupakan bela diri tenaga dalam yang membuatnya menjadi ahli bela diri yang sangat kompleks. Hingga saat Wong akan dibunuh, tiba-tiba datanglah Tiger dengan tendangan harimaunya. Namun dia justru menyangsang di langit-langit dan harus menyaksikan ayahnya dihabisi tepat di depan mata kepalanya sendiri. 你連寫我手上嘅資格都冇。 Setelah si Bumi pergi, tak lama datanglah anak dari Ma Kun yang merupakan kekasih dari Tiger untuk menyelamatkan mereka. Sebenarnya ada beberapa scene tentang kedekatan Tiger dan anak Ma Kun ini di awal tadi. Cuman saya potong karena saya merasa cinta akan mengurangi esensi dari sebuah film action. Dan menurut saya cinta bukanlah dasar untuk orang berkelahi, karena cinta serupa dengan persahabatan yang tertangkap api. Awalnya nyala api begitu indah, seringkali panas dan menakutkan. Namun begitu ringan dan tak terasa. Anjir. Dan sudah jelas untuk mengalahkan musuh dibutuhkan pengetahuan, karena pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Untuk itu anak dari Ma Kun pun membawa Tiger dan Turbo ke sebuah kuil di bukit yang mana di sana ada seorang master kungfu yang sangat hebat. Sang master pun mengajari mereka sebuah jurus untuk menyempurnakan teknik mereka berdua, di mana Tiger diajari tendangan harimau 1000 bayangan dan Turbo akan dilatih menggunakan nunchaku dalam sebuah bel raksasa. Hingga saatnya mereka siap, Tiger dan Turbo pun langsung menyatroni markas si Bumi yang berada di bawah tanah. Setelah beberapa kali serangan, awalnya mereka bisa menyerang si Bumi dengan mudah. Tetapi saat si Bumi melakukan gerakan berubah bentuk layaknya Super Saiyan, Tiger dan Turbo pun dihajar habis-habisan sampai membuat tembok hancur. Namun karena mereka sudah berlatih keras untuk jurus barunya, Tiger dan Turbo kembali menyerang si Bumi hingga bisa mengeplak kepalanya yang tidak seberapa itu. Tak ingin membuang waktu, Turbo langsung mengeluarkan jurus Golden Mask yang dilatihnya hingga membuat semacam perisai yang mustahil untuk ditembus.仲有冇勁啲啊？ Namun karena si Bumi lebih berpengalaman, perisai tersebut pun dapat ditembus dengan jubahnya dan berhasil memukul Turbo melalui celah di jubah tersebut. Giliran Tiger yang menyerang dengan 1000 tendangan harimau bayangan berputarnya. Anjir, ribet banget nih namanya jurusnya.
Si Bumi pun dapat mengatasinya dengan mudah dan justru Tiger lah yang harus terlempar dan mendarat tepat di tangga yang langsung membuat punggungnya sakit dan pinggulnya encok. Hingga saat si Bumi akan menghabisi Tiger, datanglah Dragon melempar papan nama markasnya. Wang Xiaolong, teng你好耐啊！ Dari situ terjadi pertarungan dahsyat di mana Dragon mampu mengimbangi kemampuan si Bumi dan justru malah si Bumi lah yang beberapa kali mendapat serangan mutlak dari Dragon. Kepala si Bumi pun dikeplak beberapa kali dan ditoyor ke belakang hingga membuat dirinya kehilangan harga diri. Tak ingin kalah dan tak ingin dihujat netizen karena kekalahannya, si Bumi pun mengunci serangan Dragon kemudian mendorong mereka berdua hingga tertobros beberapa lantai ke bawah tanah. Pada titik ini Dragon pun teringat kata-kata Bruce Lee bahwa pertarungan tidak dimenangkan dengan satu pukulan dan tendangan, melainkan pelajarilah bertahan atau sewalah seorang pengawal. Untuk itu dia kembali semangat dan langsung memukuli si Bumi berkali-kali hingga membuatnya bisa memenangkan pertarungan tersebut. Setelah semua selesai, Dragon, Tiger, dan Turbo pun memutuskan untuk meneruskan padepokan ayahnya. Dan setelah beberapa tahun menjalankannya, terakhir dikabarkan bahwa Dragon memutuskan untuk bersolo karir dan melawan Yuri Boyka di film Ip Man 4. Tamat.